bersyukur buat pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah kesehatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Makasih buat anugerah keselamatan yang tak ternilai, yang tidak dapat dibayar dengan apapun yang telah Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami menyadari penuh Engkau Tuhan yang hidup. Engkau telah bangkit dari kematian. Engkau telah mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, berbicara atas setiap kami. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus yang mengubahkan kehidupan kami, yang telah melahirkan kami dengan benih ilahi, itu boleh bekerja dalam hidup kami, memimpin kami kepada kebenaran demi kebenaran, sehingga kami boleh memiliki hidup yang berkuasa, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan tutup surahku. Shalom. Shalom. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang Injil, tentunya kita nggak bisa lepas dari peristiwa kelahiran, penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Ini nggak boleh lepas. Karena apa? Kalau saudara yang berbicara Injil hanya sampai pada kematian, tidak ada kebangkitan, berarti tidak ada kemenangan di sana. Makanya peristiwa kebangkitan ini jadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena Rasul Paulus sampai berkata begini, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ada kuasa dalam kebangkitannya. Apa yang terjadi ketika Yesus bangkit dari kematian? Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kita lihat Roma pasal pertama ayat yang keempat. Roma pasal pertama ayat yang keempat. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa apa? Bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitannya menyatakan bahwa Dia hidup, Dia berkuasa, Dia telah mengalahkan maut. Maut tidak bisa menahan Dia. Kalau saudara perhatikan dalam perjanjian lama, saudara, seorang imam besar itu masuk ke dalam Rumah Kudus setahun sekali, betul ya? Ketika dia masuk ke dalam Rumah Kudus setahun sekali, waktu dia masuk ke Rumah Kudus setahun sekali, kalau persembahannya itu diterima, maka dia akan keluar dalam keadaan hidup, betul ya? Dan ketika imam besar itu keluar dalam keadaan hidup, maka seluruh bangsa Israel bersorak-sorai. Kenapa? Karena itu artinya Tuhan telah memberikan pengampunan atas bangsa Israel. Nah, sama waktu Yesus bangkit, Dia mengalahkan maut. Itu artinya apa? Semua korban persembahan Yesus Kristus, yaitu darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, itu telah diterima oleh Bapa di surga. Sehingga saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Jadi kebangkitan Kristus menyatakan bahwa Dia hidup, Dia berkuasa. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa hutang dosa telah lunas dibayar. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa maut telah dikalahkan. Saudara, musuh terakhir saudara, 1 Korintus 15 ayat yang ke-26. Coba lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-26. Musuh terakhir yang harus dikalahkan adalah maut. Boleh lebih cepat lagi? 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan ayat yang ke-27, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tidak ada yang bisa menaklukkan Kristus. Maut pun tidak bisa menaklukkan. Justru maut telah dikalahkan. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa Dia hidup dan berkuasa. Kebangkitan Kristus menyatakan hutang dosa kita sudah lunas dibayar. It is finished, gitu ya. Dan Dia hidup, saudaraku, maut telah dikalahkan.
Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita lihat 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau ada yang meninggal, jangan sampai kita berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kemudian ayat 14. Ini yang luar biasanya. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kalau ada kebangkitan, berarti saudara dan saya juga akan dibangkitkan nanti setelah kematian. Amin. Itu kepastian. Makanya 1 Korintus 15 ayat 17, coba lihat. Kita lihat cukup banyak ayat, nanti baru kita masuk poin-poinnya. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan. Terus, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita juga mati. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, dia hanyalah manusia biasa. Dia bukan Tuhan, dia bukan penguasa. Terus, karena orang-orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Mereka nggak percaya ada kebangkitan setelah kematian. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau untuk hidup di dunia ini saja, sudah dikatakan kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Terus ayat 20. Tetapi, kita baca bersama ya ayat 20 dari awal 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Soalnya kalau Kristus sudah dibangkitkan, saya percaya rasul-rasul gak mungkin mau jadi martir. Karena Kristus itu bangkit dan hidup, mereka menjadi saksi mata bagaimana proses penyaliban Yesus, bagaimana Yesus sampai dikubur, dan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka memiliki satu keyakinan yang kuat bahwa Tuhan yang mereka sembah, yang selama ini mereka kenal sebagai guru, yang selama ini mereka kenal sebagai nabi atau rasul, tapi setelah kebangkitan Kristus, mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan yang hidup. Amin. Kita sangat perlu mengetahui bahwa Yesus itu bukan sekedar manusia biasa, tapi Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia bukanlah ciptaan seperti banyak aliran di luar sana, Unitarian, Saksi Yehova berkata Yesus adalah ciptaan. Nah, Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia disalibkan karena dosa saudara dan saya. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Maut telah dikalahkan. Dia menang. Dan dia memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Kehidupan ilahi. Makanya kalau saudara perhatikan 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Coba kita lihat. Atau sebelum di sana kita lihat ini dulu aja. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dulu. Biar jelas. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, apa dikatakan? Telah melahirkan kita kembali oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Kristus, waktu saudara percaya, itu telah melahirkan kita kembali. Tentunya saudara tahu, saudara dilahirkan bukan dengan benih dosa, tapi saudara dengan benih ilahi. Waktu saudara dilahirkan dengan benih ilahi, itu berarti
ada potensi ilahi dalam hidup saudara dan saya. Saya ulang, ada potensi ilahi dalam hidup saudara dan saya. Ada kekuatan ilahi dalam hidup saudara dan saya. Ada otoritas ilahi dalam hidup saudara dan saya. Ada kemampuan ilahi dalam hidup saudara dan saya. Ada tujuan ilahi. Ini yang harus disadari oleh anak-anak Tuhan. Sehingga hidup kita ini bukan hidup cuma sekedar makan, bekerja, dapat uang, liburan, lalu mati. Betapa malangnya kita kalau hidup cuma sekedar itu. Padahal di dalam diri kita ada kemampuan ilahi untuk saudara melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Allah. 2 Petrus pasal pertama ayat ketiga, coba kita lihat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita apa? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Segala sesuatu yang berguna telah dianugerahkan. Ada potensi ilahi, ada otoritas ilahi. Waktu saudara mengusir setan dalam nama Yesus, setan harus tunduk di bawah nama Yesus. Saudara, ada otoritas. Yang terjadi banyak orang Tuhan tidak menyadarinya. Banyak anak Tuhan diusir sama setan, bukan mengusir setan. Itu dia big problem. Kenapa mereka diusir sama setan? Karena mereka tidak menyadari hidup mereka itu adalah kehidupan ilahi. Makanya nomor 1 ayat 17, coba lihat. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, apa? Ia adalah ciptaan baru. Katakan bersama saya adalah ciptaan baru. Dengan benih ilahi, dengan potensi ilahi, dengan otoritas ilahi, dengan kuasa ilahi, dengan tujuan ilahi untuk memuliakan Allah. Iya, itu tujuan kita hidup. Seperti Adam diciptakan di Taman Eden, mengelola segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Adam merupakan representasi dari kehadiran Allah di dunia. Saudara dan saya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan adalah representasi. Apa ya representasi itu? Perwakilan untuk menyatakan kehadiran Allah di dunia ini. Coba renungkan di sebelah. Saudara adalah perwakilan Allah untuk menyatakan kehadiran Allah di dunia ini. Perwakilan Allah apakah hidupnya malas-malasan? Perwakilan Allah apakah hidupnya cuma sekedar untuk keinginan daging saja? Perwakilan Allah apakah cuma untuk baper-baperan saja? Perwakilan Allah apakah cuma untuk nangis-nangis? Saudara, waktu saya merenungkan tentang kematian Kristus di atas kayu salib hari Jumat kemarin, istri saya juga ngomong, iya ya, dulu waktu kita awal pelayanan rasanya berat sekali. Tapi kalau kita merenungkan kematian Kristus, gak ada apa-apanya ternyata. Jadi kalau saudara hidup ini merasa sangat menderita, saudara pelayanan merasa sudah pengorbanan yang luar biasa, rasanya berat, kita terlalu baperan. Kasih tahu kiri kanan, jangan terlalu baperan. Apalagi sampai kita merasa, oh sudah pikul salib penderitaan Kristus, itu sangat baper. Saudara, biarlah hidup kita menikmati anugerah Tuhan. Amin. Kita melakukan segala sesuatunya itu karena dasar kasih, karena dasar cinta kepada Tuhan. Kemudian kita ada ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Susilo yang lama yang dulu adalah pemberontak, dulu yang kecanduan pornografi, dulu yang suka emosional, memukul tembok, teriak dan segalanya, sudah berlalu. Sekarang adalah ciptaan baru dalam Tuhan. Kita yang dulu adalah pemakai narkoba, kita yang dulu adalah free sex, kita yang dulu adalah orang-orang yang jahat. Saya mau beritahu saudara, ketika saudara percaya pada
pelan-pelan, step by step. Ingat, saudara adalah ciptaan yang baru. Bukan diperbaiki pelan-pelan, tapi saudara ciptaan yang baru. Kesadaran kita akan kebenaran ini akan mempengaruhi reaksi kita dalam hidup ini. Ada yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah, bukan karena kita. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Kita ciptaan baru yang telah diperdamaikan. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Terus. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus yang tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Terus. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Saudara perhatikan. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Apa nasihatnya? Saudara ciptaan baru dalam Kristus. Amin. Saudara telah diperdamaikan dengan Allah Bapa. Amin. Itu kan ayat dia nasihat bicara itu kan. Allah menasihati kamu, memberitahu identitasmu. Kamu adalah ciptaan baru dalam Kristus. Kamu telah diperdamaikan dengan Kristus. Dalam nama Kristus kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Hari ini dengar baik-baik. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Seberapa banyak pun dosa kita, mungkin saudara menyaksikan dalam YouTube, mungkin saudara berkata, aku nggak layak, aku nggak pantas. Hari ini dengar baik-baik. Waktu kau memberikan dirimu diperdamaikan dengan Allah, waktu kau mempercayai Yesus telah mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, dan Dia telah bangkit mengalahkan maut, maka hari ini juga saudara dan saya dilahirkan baru dengan benih ilahi, dengan potensi ilahi, dengan otoritas ilahi, dengan tujuan ilahi. Ayat ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara memiliki potensi untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi, karena saudara dilahirkan dengan benih ilahi. Saudara memiliki kehidupan ilahi. Kebangkitan Kristus membawa saudara dan saya kepada kehidupan ilahi. Nanti ketika kita mempercayainya dan kita hidup dalamnya, tiba-tiba terjadi mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita hanyalah untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Mujizat itu hanya terjadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mau mengalami mujizat, kita harus mengetahui kehendak Tuhan. Kita hidup di dalam jalan kehendak Tuhan, maka mujizat demi mujizat itu akan terjadi. Mujizat tidak terjadi karena kehendak kita. Mujizat terjadi karena kehendak Tuhan. Bukan Tuhan mengikuti kehendak kita, kita yang mengikuti kehendak Tuhan. Yang jadi masalahnya adalah, tahu nggak kita kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita memiliki kehidupan ilahi luar biasa. Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia dalam baptisan dan kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam apa? Hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Kalau Yesus hidup, saudara juga hidup. Amin. Yesus hidup berkemenangan, maka saudara juga hidup berkemenangan. Amin. Yesus hidup berkelimpahan, saudara hidup berkelimpahan. Saudara tidak akan kekurangan hikmat Tuhan,
karena ada roh Tuhan atas saudara. Saudara tidak akan kekurangan hikmat Tuhan karena ada firman Tuhan dalam hidup saudara. Yang jadi masalah adalah kalau kita tidak menyadari firman dalam hidup kita. Itu dia big problemnya. Potensi ilahi, tapi hidupnya seperti manusia biasa. Sayang sekali, makanya Alkitab berkata, kalau hanya untuk hidup di dunia ini saja kita menaruh harapan pada Kristus, kita adalah manusia yang paling malang. Kenapa? Karena pengharapan kita ke dalam Kristus itu membawa kita kepada keselamatan yang kekal bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Jadi itu tujuan jangka panjang, tujuan akhirnya. Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib karena dosa saudara dan saya. Dia bangkit dari surga. Dia pakai murid-murid yang memberitakan Injil dengan satu tujuan, supaya saudara dan saya menikmati keselamatan bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Kekal, tidak ada batas waktu. Saudara hidup di dunia ini mungkin 70 tahun, 80 tahun, tapi di dalam kekekalan, saudara jutaan tahun itu kalau ada waktu. Tidak ada waktu lagi. Saudara menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Ketika saudara sudah diubahkan dalam tubuh kemuliaan, dan itu sudah tidak menginginkan dosa. Makanya selama kita masih hidup dalam dunia ini, saudara mau jujur atau tidak, daging saudara ini masih cenderung membawa kita untuk mengikuti perbuatan daging. Betul? Kapan kita selesai untuk hal ini? Nanti waktu kita dipanggil Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara mau berbicara tentang kehidupan ilahi, tadi masih pemanasan, ini baru masuk poin. Haleluya. Pemanasannya sudah begitu ya. 2 kali 5 ayat 15. 2 kali 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Orang yang memiliki kehidupan yang ilahi, ciri pertamanya, hidupnya hanya untuk Tuhan. Hidupnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lakukan, hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Coba mari kita renungkan. Biarlah kita arahkan seluruh hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan untuk diri kita. Kemudian kita lihat Kolose pasal 3 yang pertama. Orang yang memiliki kehidupan ilahi, ciri pertamanya, dia hidup untuk Tuhan. Kalau saudara sadar kebangkitan Kristus, kita hidup bukan untuk diri kita lagi. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Tanamkan di dalam hidup saudara. Mari kita katakan, saya hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dosa tidak memuliakan Tuhan. Keinginan daging tidak memuliakan Tuhan. Kehidupan yang memuliakan Tuhan adalah kehidupan yang melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang kedua, kalau saya pasal 3 yang pertama, kita ambil dari perikop ini saja, surah kalau berikutnya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, apa dikatakan? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Yang kedua, orang yang memiliki kehidupan ilahi, dia memikirkan perkara yang di atas. Dia bekerja, tapi dia memikirkan perkara yang di atas. Dia percaya bahwa yang di atas itu memberikan dia hikmat dalam bekerja dan memberkati pekerjaannya, untuk pekerjaannya ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Semuanya bersumber dari atas, bekerja,
hasil semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu memikirkan perkara yang di atas. Jadi jangan begini, dari atas karena kasih karunia kita diberkati, stop di sana. Nah ini yang gak imbang sebenarnya, yang gak benar. Seharusnya kita tuh memikirkan perkara yang di atas. Makanya kita berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan berbicara tentang pemerintahan. Pemerintahan Yesus atas hidup saudara dan saya. Kerajaan berbicara tentang otoritas seorang raja. Siapa yang memerintah hidup saudara dan saya? Siapa yang menjadi penguasa hidup saudara dan saya? Apakah benar-benar Yesus yang menjadi penguasa, atau diri kita yang menjadi penguasa dalam hidup kita? Siapa yang menjadi penguasa itu sangat penting dan sangat menentukan kemana arah hidup kita. Kalau perkara yang di atas itu adalah Yesus yang menjadi penguasa atas hidup kita, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan, berbicara tentang otoritas, berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang tindakan yang luar biasa. Kerajaan bukan suatu hal yang kecil, tapi kerajaan itu berbicara sesuatu yang besar, yang memuliakan Allah. Carilah dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Apapun yang saudara butuhkan, jangan pernah khawatir. Kenapa? Karena orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, orang itu pasti dipelihara Tuhan dengan caranya yang ajaib. Orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dia mengerti kebenarannya bagaimana dia hidup sebagai manusia ilahi. Dia harus bekerja, dia harus mengasihi orang lain, menolong orang lain, memberikan ini, itu, dan sebagainya. Maka orang itu pasti diberkati oleh Tuhan. Berkat itu bukan hanya berbicara tentang uang. Berkat itu berbicara tentang damai sejahtera, sukacita, dan sebagainya. Ada banyak. Kaya dalam kemurahan, kaya dalam kebajikan, kaya dalam pengetahuan, dan sebagainya. Itu berkat. Saudara bisa menikmati berkat sekecil atau sebanyak apapun. Saudara bisa menikmati berkat. Kenapa? Karena ada kerajaan Allah dalam hidup saudara. Wah, ini luar biasa, saudara. Kalau saudara nggak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, nggak memikirkan perkara yang di atas, berkat banyak pun nggak bisa saudara nikmati. Tapi kalau kita memikirkan kerajaan Allah, maka berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Terus, ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Terus, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Terus, apabila Kristus yang adalah hidup kita, ini penting ini. Kristus yang adalah hidup kita, kehidupan Kristus kan, dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Maksudnya apa? Yesus, kehidupan ilahi Yesus diberikan dalam hidup saudara dan saya. Kehidupan dosa Yesus dosa kita ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Makanya Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Terus, karena itu, nah ini ciri berikutnya, orang yang memiliki ciri hidup dengan kehidupan ilahi, dia mematikan segala sesuatu yang duniawi. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu yang duniawi? Bukan berarti seorang tidak punya uang, bukan berarti seorang tidak bekerja. Yaitu apa? Percabulan, apa lagi? Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sama dengan penyembahan berhala ketika seorang diseret oleh hawa nafsu, keserakahan. Terus ayat yang ke-6, semuanya itu mengatakan murka Allah atas orang-orang durhaka. Orang yang sudah hidup dalam kehidupan ilahi, dia sudah mematikan segala sesuatu yang duniawi.
Kemudian terus, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu. Dulu kita melakukan hal-hal itu. Ketika kamu hidup di dalamnya, ada yang 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu yang duniawi? Kita perlu menyadari bahwa kita telah mati bagi dosa. Kita telah menanggalkan manusia yang lama. Ketika keinginan itu mulai muncul, karena daging kita ingin terus-terusan berjuang, sadari misalkan kita hawa nafsu, aku sudah tidak diseret lagi oleh hawa nafsu. Aku adalah anak Tuhan yang penuh dan kasih karunia Allah. Terus kita baca, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kainnya. Nah, ini poin berikutnya, saudara. Jadi yang pertama, hidup untuk Allah. Yang kedua, memikirkan perkara yang di atas. Yang ketiga, meninggalkan manusia yang lama. Betul ya? Yang keempat, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Bagaimana kita diperbaharui? Melalui firman. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Metanoia, pertobatan. Artinya apa? Perubahan pola pikir. Perubahan dalam pengenalan. Makanya 2:3-18 berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Dikatakan 2:1, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah. Jangan pernah merasa sudah cukup dan tahu segalanya. Ini dia penghalangnya. Kita perlu merendahkan hati terus-menerus untuk kita digembalakan bersama-sama, untuk kita dipimpin oleh Allah, minta hikmat Allah, untuk kita menerima kebenaran demi kebenaran, sehingga setiap hari hati kita diperbaharui terus-menerus. Bukan berarti kita tidak sempurna di mata Tuhan. Melalui pengorbanan Kristus sudah dibenarkan sempurna sekali untuk selama-lamanya. Namun karena kita masih hidup dalam daging kita yang harus kita matikan, taklukkan. Sudah taklukkan. Makanya kita bilang, kesannya kontradiksi, kita sudah mati, tapi kok masih disuruh matikan lagi, gitu kan? Karena kita masih hidup dalam daging ini. Nah, ketika kita masih hidup dalam daging, kita harus menyadari, aku perlu diperbaharui. Pola pikir kita pikir sudah mengenal Tuhan. Belum, masih terlalu sempit kita mengenalnya. Kita pikir kita sudah mengerti semua tentang kasih karunia Allah. Belum, masih terlalu sempit kita mengenal kasih karunia Allah yang tanpa batas. Makanya kita, Roh Kudus tolonglah untuk kita mau diperbarui hari demi hari. Roh Kudus tolong. Kalau doa pagi, saudara baca kita, Roh Kudus tolong bukakan hatiku, mataku untuk melihat kebenaran firman, untuk aku boleh hidup dalamnya. Tapi biarkan Roh Kudus itu melalui firman yang mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita dan diri kita dalam segala kebenaran. Dibutuhkan satu kerendahan hati itu kita mau terus-menerus diperbaharui. Tanpa kerendahan hati tidak ada pembaharuan dalam diri kita. Makanya kita berkata, Allah menetap orang yang congkak. Setinggi apapun gelar kita, sepanjang apapun gelar kita, jabatan kita, kekayaan kita, datang kepada Tuhan. Kosongkan dirimu dengan segala sesuatu yang berbau duniawi itu. Biarkan Tuhan berbicara sama kita. Karena kita hanya adalah manusia yang butuh pimpinan. Kalau kita nggak mau dipimpin, itu big problem.
terus-menerus diperbaharui. Katakan bersama saya mau terus-menerus diperbaharui oleh firman. Makanya kenapa kita perlu berkomitmen tertanam. Saudara, saya tahu di luar sana ada sebagian orang yang nggak harus tertanam juga bisa bertumbuh. Ya silakan lah. Kalau saya percaya orang yang tertanam yang akan bertumbuh. Saudara, Tuhan pakai gembala, Tuhan pakai orang tua, anak-anak yang mendengarkan apa kata orang tuanya lah yang akan bertumbuh. Setuju nggak? Tapi kalau anak itu nggak mau dengar apa kata orang tuanya, itu big problem. Maka perlu kita menyadari kebenaran ini. Terus diperbarui terus. Dan dalam hal ini tidak lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skip, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Terus ayat 12 kita perhatikan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakan apa? Belas kasihan, apalagi kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Berikutnya orang yang hidup dalam kehidupan ilahi, mereka mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Terus, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang terhadap yang lain apabila seorang dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Terus, dan di atas semuanya itu apa? Mengenakan apa? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau ada kasih, sekalipun kita berbeda, kita akan tetap bersatu. Amin. Apalagi kita menggunakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Wah, ini luar biasa. Mengenakan kasih sebagai pengikat kita, saudara. Orang yang hidup dalam kehidupan ilahi itu, kasih itu menjadi sumber penggerak segala sesuatunya. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Katakan bersama saya orang yang penuh kasih. Mulai lirik kiri kanannya, beritahu, saya orang yang lemah lembut. Kalau lemah lembut bukan kita yang menilai, Pak, orang lain yang menilai. Betul. Tapi ingat, tidak selalu penilaian orang itu betul. Surah, apa sih bedanya lemah lembut dengan rendah hati? Orang yang lemah lembut itu ciri-cirinya apa sih? Ada kakinya terinjak. Itu lemah lembut. Ada bom. Mas, ada bom di sana. Bukan gitu lemah lembut. Ya, itu apa tuh? Anemia. Orang yang lemah lembut itu sikap hatinya itu mau berubah, mau belajar menerima orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita lanjut dulu ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena saudara sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Saudara adalah anak-anak Allah. Ada damai sejahtera, ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Saya 13. Dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Wah, luar biasa. Saudara dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman kepada Kristus. Dan karena kita telah dibenarkan karena iman, kita memiliki kehidupan Kristus, yaitu kehidupan ilahi. Ciri orang yang memiliki kehidupan ilahi itu apa? Yang pertama, dia hidup bukan untuk dirinya lagi.
Dia hidup hanya untuk Tuhan. Yang kedua apa? Dia mencari perkara yang di atas. Dia mengenakan pikiran Kristus dalam kehidupannya. Jadi dirinya apa lagi? Terus-menerus diperbaharui. Mau diperbaharui dengan segala kerendahan hati. Jadi berikutnya apa lagi? Dia mengenakan kasih, kerendahan hati, kelembutan. Kasih ini dia mengikat kita satu sama lain. Lalu nanti katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memelihara dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Terus ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Coba dengarkan dulu. Ada apa ya perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya? Di antara kamu. Saudara tahu? Ketika saudara memperkatakan perkataan Kristus, ketika saudara mengucapkan firman, firman itu dapat memerdekakan seseorang. Itu kekayaan firman. Saudara tahu kenapa semakin saudara banyak belajar firman, semakin saudara banyak perkataan Kristus dalam hidup saudara. Ketika saudara mengalami tekanan, masalah dan sebagainya, perkataan Kristus itu akan berbicara dalam hidup kita, menguatkan dan membangkitkan kita. Saudara tahu karena perkataan Kristus itulah orang-orang yang terikat akan terlepas. Saudara tahu karena perkataan Kristus, Injil Kristus itulah orang-orang boleh diselamatkan, berpindah dari alam maut ke dalam kerajaannya yang surga. Ada kekayaannya yang luar biasa. Saudara tahu karena perkataan Kristuslah hidup saudara dan saya dipulihkan. Kita yang dulunya hancur-hancuran menerima kehidupan yang baru dalam Kristus. Dan ketika saudara menerima kehidupan yang baru dalam Kristus, saudara mengenakan perkataan Kristus, pikiran yang benar, tanpa saudara sadari, perasaanmu mulai berubah. Kok jadi enak sekarang ya? Kok jadi penuh dengan damai sejahtera ya? Kok hidupku jadi antusias ya? Kok, rasanya kok pingin saja melayani. Kalau bisa sampai mati melayani Tuhan. Ada sesuatu yang berubah dalam hatimu. Karena ada perkataan Kristus dalam hidup saudara dan saya. Tapi kalau tidak ada perkataan Kristus, saudara cuma ngomongnya enggak, ngomong dunia terus, nggak ada kuasa, nggak ada kekayaan. Tapi kalau ada perkataan Kristus, kita ketemu jalan buntu. Kristus menjadi hikmat kita. Kita melangkah jalan keluar. Ya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar. Kalau saudara adalah bapak-bapak di rumah yang berfungsi sebagai bapak rohani, ada perkataan Kristus, maka dengan hikmat Kristus kita mengajar anak-anak kita. Kita menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Terus ayat ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama Tuhan yang Maha Kuasa, nama Sang Pencipta. Apapun yang saudara lakukan, apalagi bicara pelayanan, lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi poin yang terakhir, orang yang memiliki kehidupan ilahi, dia memiliki perkataan Kristus dan melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus bagi kemuliaan namanya. Amin. Saudara siap menerima kehidupan ilahi dalam Kristus. Amin. Ingat, kebangkitan Kristus itu sungguh luar biasa. Saudara dilahirkan kembali dengan benih ilahi, potensi ilahi, otoritas ilahi dan sebagainya. Saudara hidup bagi Kristus. Saudara mencari memikirkan perkara yang di atas.
terus-menerus diperbaharui, mengenakan kasih, kelembutan dan sebagainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perkataan kita, perkataan Kristus dengan kekayaan yang luar biasa. Wah, saya rindu banget saudara untuk kita semua. Ketemu teman di kantor yang lagi stres, lagi ambil pergumulan. Saudara, mau kabar baik gak? Kabar baik ya, Tuhan sayang sama kamu. Saudara mulai memberitakan Injil di sana. Kalau saudara bekerja pagi siang malam, saudara masukkan berita Injil. Ketika saudara mungkin ada orang dapat berkat, ada yang lebih baik daripada itu. Tahu apa? Firman Kristus. Orang lebih menghargai berkat jasmani daripada firman kadang-kadang. Padahal saya mau beritahu saudara, padahal ketika saudara menerima firman, firman itu mengubahkan kehidupan saudara, memerdekakan hidup saudara, membawa saudara pada keselamatan yang kekal, membawa saudara menikmati upaya kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup saudara dan saya. Dampaknya itu kekal. Makanya saudara jangan hanya memberi harta kepada anak saudara. Itu baik, saya tidak menentang hal itu. Tapi berikan firman. Mungkin anak kita atau orang yang kita kasih lebih menghargai harta. Kita beritahu dia, itu hanya fana, hanya sementara. Tapi ketika seorang memberikan firman, firman itu berdampak kekal. Sadarin ini penting dalam rumah tangga, pastikan pada firman. Itulah pemberian yang paling berharga yang bisa kita berikan pada keluarga kita. Karena itu akan membawa pada kekekalan. Amin. Amin. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa.